wangi pelembut kain yang mengganggu. Namaku Tania. Pagi itu, seperti biasa, aku lagi nyiapin sarapan buat suamiku, Doni. Udah hampir 10 tahun kami menikah dan rutinitas ini udah kayak autopilot. Tapi belakangan, ada yang beda. Wangi pelembut kain di baju Doni, kok rasanya beda dari yang biasa aku pakai. Lebih semerbak, lebih menggoda. Awalnya, aku nggak curiga. Mungkin Doni pakai pewangi tambahan di kantor, atau temennya yang wangi banget. Tapi lama-lama, wangi itu makin sering kecium. Terutama kalau dia baru pulang kerja atau habis meeting katanya. Dan anehnya, baju-baju dalamnya juga selalu wangi kayak gitu. Padahal biasanya aku yang nyuci. Sayang, ini baju kamu wanginya beda banget deh. Aku coba nanya sambil rapihin kerah kemejanya. Doni cuma nyengir. Oh, itu kayaknya waktu itu baju aku kecampur sama laundry kantor deh, Tan. Kan sering numpuk di sana. Aku cuma ngangguk, tapi perasaan ganjil itu nggak hilang. Laundry kantor? Perasaan kantor Doni mah ada fasilitas laundry, dan lagi kenapa cuma baju dia aja yang wanginya kayak gitu? Curiga mulai nyelip pelan-pelan di benakku. Beberapa hari kemudian, kecurigaanku makin menjadi. Doni sekarang sering banget laundry sendiri, bilangnya biar nggak ngerepotin aku. Tapi anehnya, dia nggak pernah bawa kemeja atau celana kantor. Yang dia bawa cuma baju-baju kasual, bahkan kadang cuma kaos oblong sama celana pendek. Dan paket laundrynya itu selalu dibungkus rapi pakai kantong plastik bening yang aku nggak tahu dari mana asalnya. Suatu sore, aku lagi beres-beres lemari Doni. Nggak sengaja, aku nemu selembar kertas kecil nyelip di saku celana jeansnya. Itu struk laundry. Tapi bukan laundry langganan kami yang biasa di ujung jalan. Nama laundrynya Pesona Wangi. Dan di struk itu ada list cuciannya. Ada beberapa kemeja, celana bahan. Tapi yang bikin aku langsung sesak napas itu, pakaian dalam wanita. Jantungku langsung berdegup kencang. Tanganku gemetar. Pakaian dalam wanita. Ini nggak mungkin salah. Doni nggak mungkin nyuci pakaian dalam wanita lain, kecuali dia bawa punya wanita lain. Dan yang lebih aneh, tanggal laundrynya itu tanggal kemarin. Berarti Doni laundry di sana setiap dia bilang ngerepotin aku. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasanya paru-paruku kayak kempes. Ini apa artinya? Mungkinkah Doni selingkuh? Dengan siapa? Dan kenapa harus di tukang laundry? Apa Doni selingkuh sama mbak-mbak tukang laundry? Otakku berputar mencari jawaban, mencoba merangkai potongan-potongan teka-teki yang makin mengerikan ini. Aku mengambil rambut itu, menyimpannya di tisu. Dadaku sesak. Aku harus cari tahu. Aku harus lihat sendiri dengan mata kepalaku. Aku memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Aku mencari alamat Pesona Wangi di internet. Ternyata lokasinya nggak jauh dari kantor Doni. Sebuah ruko kecil yang terlihat biasa saja. Beberapa hari kemudian, aku sengaja lewat sana. Aku parkir agak jauh. Lalu aku lihat-lihat dari jauhan. Sebuah spanduk kecil bertuliskan Laundry Pesona Wangi terpampang di depannya. Pintu ruko terbuka lebar. Aku melihat ada seorang wanita muda, mungkin sekitar 20-an akhir atau awal 30-an, dengan rambut panjang tergerai, sedang melayani pelanggan. Dia terlihat ramah, senyumnya manis. Aku perhatikan tingkah lakunya. Dia cekatan, gerakannya lincah saat menata baju. Aku mencoba melihat wajahnya, tapi dari jauh agak samar. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Apakah wanita itu yang dimaksud Doni? Apakah dia yang punya rambut panjang coklat di mobil Doni? Aku harus mencari cara untuk mendekat, untuk melihat lebih jelas. Akhirnya aku memutuskan untuk jadi pelanggan di laundry Pesona Wangi. Aku sengaja bawa cucian sedikit, cuma beberapa potong. Saat aku masuk, lonceng di atas pintu berbunyi pelan. Wanita yang aku lihat dari jauh itu menoleh. "Selamat datang, Bu. Ada yang bisa dibantu?" Sapanya ramah dengan senyum yang menawan. Ya Tuhan, dia cantik. Kulitnya bersih, matanya berbinar, dan bibirnya penuh. Dia memakai kaos lengan pendek yang agak tegas, menonjolkan lekuk tubuhnya. Dan yang paling penting, aroma parfumnya semerbak, manis,
persis seperti wangi di baju Doni dan di mobilnya. Aku berusaha menguasai diri. Iya mbak, mau laundry kiloan? Kataku sambil menyodorkan tasku. Oke bu, sebentar, saya timbang dulu ya. Katanya sambil tersenyum lagi. Senyumlah itu, ada sedikit kesan genit di sana. Aku jadi makin curiga. Aku perhatikan jari-jarinya yang lentik, kuku-kukunya bersih. Dia terlihat sangat rawat. Saat dia menimbang, aku mencoba mengamati sekeliling. Ruko ini bersih, rapi. Di dinding ada beberapa foto testimoni pelanggan. Lalu pandanganku berhenti pada sebuah kalender dinding. Ada beberapa tanggal yang dilingkari. Dan di salah satu tanggal itu, tertulis inisial D. Don, sudah bu, totalnya segini, kata Mbak Laundry membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk, masih berusaha menyembunyikan kegelisahan. Mbak sendiri yang jaga di sini? Tanyaku mencoba basa-basi. Iya bu, saya sendiri yang pegang. Sesekali dibantu sama adik saya kalau lagi ramai. Jawabnya sambil tersenyum manis. Nama saya Melati bu. Oh, salam kenal Mbak Melati. Saya Tania, kataku sambil mengulurkan tangan. Saat tanganku bersentuhan dengannya, rasanya ada percikan aneh. Tangannya lembut, hangat. Loh, Bu Tania ini baru ya ke sini? Kok saya baru lihat? Tanya Melati dengan nada ramah, tapi matanya menyorotku dengan sedikit rasa ingin tahu. Iya mbak, baru coba-coba. Biasanya laundry di tempat lain. Jawabku datar. Aku berusaha nggak terlalu banyak bertanya, takut dia curiga. Tapi pertanyaan di kepalaku makin banyak. Apakah inisial D di kalender itu benar-benar Doni? Dan kenapa dia sampai mencatatnya? Aku pamit setelah proses laundry selesai. Tapi sebelum keluar, aku sempat melirik kalender itu lagi. Inisial D di tanggal itu terasa seperti bom waktu yang siap meledak di kehidupanku. Malam itu, Doni bilang ada lembur mendadak. Seperti biasa, aku mencoba percaya, meskipun hatiku sudah berteriak awas. Aku tidur sendirian, tapi mataku sulit terpejam. Sekitar jam 1 pagi, ponsel Doni yang tergeletak di nakas bergetar. Sebuah pesan masuk. Aku tahu ini salah, tapi rasa penasaran sudah nggak bisa ditahan lagi. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel Doni. Layarnya terkunci. Tapi di notifikasi, aku bisa melihat pengirim pesannya. Melati Laundry. Dan isi pesannya, Mas Doni, makasih ya buat semalam. Badan Melati masih berasa pegal-pegal nih. Jangan lupa besok balikin jaketnya ya mas. Melati kangen banget sama peluknya Mas Doni. Dunia rasanya runtuh. Napasku tercekak. Aku nggak bisa bersuara. Mataku panas. Air mata langsung menggenang. Peluk? Semalam. Jadi selama ini Doni bukan lembur, tapi dengan Melati. Dengan tukang laundry langganan itu. Tangan Melati yang lembut. Senyumnya yang manis. Parfumnya yang semerbak. Inisial D di kalender. Semuanya jadi jelas. Seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Doni benar-benar selingkuh dengan Melati, tukang laundry langganan itu. Aku nggak tahu gimana caranya aku bisa bertahan sampai pagi. Mataku bengkak, tapi aku nggak mau Doni tahu aku sudah tahu. Aku harus tenang, harus siapkan strategi. Doni pulang pagi-pagi, wajahnya terlihat lelah. Maaf ya sayang, lembur banget tadi malam, katanya sambil mencium keningku. Aku cuma bisa tersenyum kaku. Bau parfum Melati semar-semar masih tercium di bajunya. Nggak apa-apa yang, kataku berusaha menahan diri untuk nggak langsung menghajarnya. Oh ya, sekalian aja baju-baju kotor kamu laundry di tempat langganan kita ya. Aku lagi nggak enak badan. Doni agak kaget. Loh, kok tumben? Biasanya kamu nggak mau laundry di luar? Ya lagi malas aja. Lagian kan kamu juga sering laundry sendiri sekarang. Kataku sengaja menekankan kata sendiri. Doni nggak banyak bicara lagi. Dia mengangguk. Aku melihat dia mengambil beberapa baju kotornya, termasuk jaket yang disebut Melati dalam pesannya. Dia memasukkannya ke dalam tas laundry. Aku tahu, jaket itu pasti akan kembali ke Melati. Dan ini adalah kesempatanku. Sore harinya aku mengikuti Doni. Dia bilang mau ke kantor lagi.
Tapi aku tahu dia akan ke laundry Pesona Wangi. Aku parkir agak jauh, lalu aku melihat Doni masuk ke dalam ruko itu. Jantungku berdebar kencang. Ini dia momennya. Aku melihat dari kejauhan, Doni masuk dan Melati langsung menyambutnya dengan senyum lebar. Mereka ngobrol, Melati mengambil jaket dari tangan Doni, lalu Melati mendekat. Tangannya menyentuh lengan Doni, mereka tertawa pelan. Ada sesuatu yang sangat intim dari interaksi mereka. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana Melati menatap Doni dan bagaimana Doni membalas tatapan itu. Ada kilatan gairah di mata mereka. Aku melihat Doni meraih tangan Melati, menggenggamnya erat, Melati tersenyum genit, lalu perlahan dia menarik Doni ke dalam sebuah ruangan di bagian belakang ruko yang tertutup gorden tebal. Napasku tercekak. Jadi ini peluk yang dimaksud Melati. Jadi selama ini mereka bukan cuma sekedar laundry, mereka punya ruangan rahasia di sana. Aku nggak bisa menunggu lagi. Dengan langkah gemetar, tapi penuh amarah, aku keluar dari mobil. Aku berjalan cepat menuju ruko itu. Sampai di depan pintu, aku menarik napas dalam-dalam. Aku bisa mendengar samar-samar suara tawa dan bisikan dari dalam. Dengan tangan gemetar, aku mendorong pintu ruko itu terbuka. Lonceng berbunyi nyaring. Melati dan Doni yang baru saja keluar dari balik gorden tebal di bagian belakang ruangan langsung terdiam. Mereka terlihat berantakan. Baju Melati sedikit kusat dan rambutnya agak acak-acakan. Doni, wajahnya merah padam, matanya melebar, melihatku berdiri di ambang pintu. Ada jeda yang mematikan. Waktu seolah berhenti. Aku melihat Melati coba merapikan bajunya dengan gugup. Doni hanya bisa berdiri mematung, menatapku dengan tatapan bersalah yang tak terlukiskan. Jadi, ini toh lembur kamu, Mas Doni. Dan ini dia tukang laundry langganan kamu yang pelukannya bikin kamu kangen. Melati menunduk, wajahnya pucat. Doni nggak bisa bicara. Dia hanya bisa menatapku. Tatapan penyesalan yang mendalam terpancar di matanya. Tapi itu sudah terlambat. Aku sudah melihat semuanya. Aku sudah merasakan pedihnya pengkhianatan ini, dan bau parfum Melati yang kini bercampur dengan keringat Doni menjadi saksi bisu dari semua detik-detik yang mematikan ini.